Halo anak-anak, selamat ketemu lagi dengan saya Ibu Lisner. Kita akan belajar hari ini materi baru ya. Kompetensi dasarnya adalah KD 3.3 menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Kemudian di KD 3.4 menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Kemudian di KD 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Di KD 4.4 ya, KD 4.4 ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Nah, materi pokoknya adalah matriks, alokasi waktu sebanyak 12 kali 45 menit atau 6 pertemuan di kelas ya. Tujuan pembelajarannya adalah pertama melalui kegiatan. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Diharapkan siswa dapat pertama menjelaskan pengertian matriks dengan tepat, kedua menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah dalam sehari-hari yang berkaitan dengan matriks secara benar, ketiga menunjukkan konsep kesamaan matriks dengan benar, keempat memahami operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks dengan bilangan skalar dan perkalian, serta transpos matriks dengan benar. Kelima, menyajikan determinan matriks dengan benar. Keenam, menyajikan inverse matriks dengan benar. Ketujuh, menyajikan model matematika berkaitan dengan determinan dan inverse matriks secara tepat. Materi pembelajaran kita adalah ada pengertian, notasi, dan odomatris. Kemudian ada nanti di situ di pengertian, notasi, dan odomatris ada jenis-jenis matriks. Kemudian ada operasi matriks. Operasi matriks apa aja? Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transpos. Kemudian ada persamaan matriks, ada determinan dan inverse matriks, kemudian aplikasi matriks secara kontekstual. Kemudian kita lihat lagi ya. Nih, lanjut ke ya, simak dulu. Suatu perusahaan pakaian namanya Goodress ini memiliki dua pabrik yang terletak di Bandung dan Tasikmalaya ya. Di dua pabrik tersebut Goodress memproduksi dua jenis pakaian, yaitu kaos dan jaket. Ya. Perusahaan tersebut memproduksi pakaian yang kualitasnya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu ada standar ya, deluxe, dan premium. Jadi standar, deluxe, dan premium ini adalah jenis dari pakaian ya. Jenis dari pakaian yang kualitasnya gitu ya. Jenis pakaian yang kualitasnya ada standar, deluxe, dan premium. Tahun kemarin pabrik di Bandung dapat memproduksi kaos sebanyak 300 kualitas standar ya. 204-nya ya standar, 240 kualitas deluxe, dan 150 kualitas premium ya, 150. Serta jaket sebanyak 200 kualitas standar, kemudian 120 kualitas deluxe, dan 90 kualitas premium ya. Sedangkan pabrik yang terletak di Tasikmalaya dapat memproduksi kaos sebanyak 400 ya, ini kaos ya, ingat kaos 400 kualitas standar, 300 kualitas deluxe, dan 160 kualitas premium, serta jaket sebanyak 300 kualitas standar, 320 kualitas deluxe, 80 kualitas premium ini dalam periode yang sama, dalam waktu yang sama ya. Terus ya,
Tulislah matriks produksi dengan ordo 3x2 untuk masing-masing pabrik ya. B untuk Bandung dan T untuk Tasikmalaya. Dengan kolom kaos dan 3 baris yang menunjukkan kolom jaket dan 3 baris yang menunjukkan banyaknya jenis-jenis pakaian yang diproduksi. Jadi anak-anak, maka kita tulis dulu misalnya untuk Bandung gitu kan, Bandung gitu ya. Jadi nanti diharapkan kamu bisa kerjain ini gitu ya dengan mengisi apa aja di sini ya. Dalam matriks itu dia tandanya adalah seperti ini boleh gitu ya, boleh juga seperti ini gitu kan. Kemudian nanti di situ dia bilang isikan dengan kolom kaos, kolom jaket dan 3 baris. Kalau namanya kolom berarti kan ke sini ya, ke bawah sini ya, ke sini ya, ini kolom gitu ya. Kolom nanti isi gitu, ada apa aja. Nah, ya. Ada kolom kaos, ini teh kaos. Nah, ini teh kaos, ini jaket gitu. Nanti isi di sini apa katanya, 3 baris yang menunjukkan banyaknya jenis-jenis pakaian yang diproduksi. Kan jenis itu ada apa aja tadi, ada lihat dulu ya, ada tadi itu kualitas deluxe ya, deluxe, premium, sama standar. Jadi misalnya terus di sini standarnya kan, standarnya berapa, di sini isi gitu kan. Kemudian tadi jadi sini standar ya, saya tulis sini. Jadi di sini itu adalah standar. Kemudian nanti ada kolom nih, baris ya, ini baris ini ada deluxe, dan nanti yang terakhir ini ada ketiganya itu yaitu premium. Nah, nanti kamu isi. Jadi diharapkan nanti setelah belajar ini kamu bisa ngisi yang ini gitu ya. Sekarang kita lihat dulu. Nah, ayo kita belajar sejarah matriks secara umum ya. Gagasan tentang matriks berawal dari kaum profesional dan atau institusi bisnis dalam pembuatan jadwal transportasi penerbangan yang terus berkembang ke dalam pembuatan data pada komputer maupun alat-alat komunikasi. Terapan matriks terus berkembang hingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teori mekanik dalam fisika. Pengertian notasi dan ordo matriks. Matriks adalah susunan objek, bisa angka ya, angka atau huruf ya, yang diatur berdasarkan baris dan kolom ya. Nah, notasinya gini ya, A M kali N. Jadi di bawah tulisnya A, ini matriksnya namanya matriks A ya, matriks A. Dia tunggu sebentar ya. Ininya ordonya namanya M kali N ya. Kemudian apa aja sih nama di sini namanya anggota-anggota matriks ya. Ada satu-satu. Setelah satu-satu ini kan menunjukkan yang satu ini adalah yang depan ini adalah baris, yang ini yang kedua adalah kolom. Jadi baris 1 kolom 1. Ini kalau ini berarti dia namanya A12 di baris pertama dan kolom kedua kan. Kalau yang ini kan ya, kalau begini kan tadi yang kayak kita pelajari sebelumnya, ini kan yang ini semua ini namanya kolom kan, dari yang apa namanya yang vertikal gini kolom. Kemudian yang mendatar ini saya ganti ya warnanya ya. Nah, yang ini ya, yang ini ke sini ya, berarti ya mendatar itu yang ini namanya yang kuning itu namanya yang baris.
baris ya, baris. Ini yang kuning itu adalah baris ya, yang kuning ya, kuning. Jadi itu namanya baris. Jadi akhirnya bentar ya. Jadi di sini namanya anggota A11, A12, kemudian nanti ada A13, kemudian sampai A1J gitu, berapa barisannya di tengah-tengahnya, kemudian terakhir tuh A1N, tergantung berapa kolom yang mau kita panjangin lagi di sana. Ya, tapi yang terakhir itu N, misalnya dia kolomnya ada 10, berarti A110 gitu ya. Oke. Matriks juga dapat dinyatakan sebagai A M kali N. Ini matriks A namanya M kali N, ini yang namanya ordo, sama dengan, nah jadi dinyatakan dengan simbol ini ya. Ini A I J itu adalah urutan, jadi maksudnya urutannya, kemudian ordonya adalah M kali N. Bentuknya bisa begini, bisa juga tadi yang jadi bisa bentuk apa begini, atau tadi saya ulang lagi ya, bentuknya adalah gini ya, dimana AIJ adalah elemen atau unsur matriks, kemudian I sama dengan 1,23 sampai M, kemudian itu namanya indeks baris, kemudian yang J adalah sama dengan 1, 2, 3 sampai N, itu adalah indeks kolom ya. Nah sekarang ordo ya. Ordo adalah ukuran suatu matriks yang menyatakan banyaknya baris dan kolom suatu matriks yang dapat dinyatakan dalam baris kali kolom, baris kali kolom. Nah sekarang kita lihat dulu contohnya ya, contoh ya. Matriks A itu kan, matriks A adalah 1, 2, 3, 4 ya. Dia berukuran berapa? Lihat ini kan baris, ini kan adalah baris gitu ya, ini adalah kolom. Jadi ada berapa barisnya, kita lihat ini ada 1, 2 gitu kan. Nah itu barisnya berarti 2 gitu. Sekarang kita lihat kolomnya ada berapa, 1, 2, jadi kolomnya ada 2 sehingga disebut ordo 2 kali 2. Oke. Sekarang yang matriks B. Matriks B itu kan ternyata apa namanya, kita lihat kolomnya ada berapa, barisnya ada berapa, baris dulu ya, baris dulu, lihat barisnya ada 1, 2. Oke. Sekarang kolomnya ada berapa, kolomnya ada 1, 2, 3, sehingga kita bisa bilang matriks ini berukuran atau berordo 2 kali 3, baris kali kolom itu 2, barisnya 2, kolomnya 3. Oke. Kemudian dari contoh tersebut maka dapat dicari ordo matriks I ini ya, F, P, dan O berikut ini. Nanti kalian kerjakan japri, kirim ke ibu. Kemudian kita lihat lagi ya jenis-jenis matriks. Nah ya, jenis-jenis matriks ada namanya matriks baris, kemudian matriks kolom, matriks persegi, ya, matriks nol, matriks identitas. Nah kita bahas dulu nih jenis matriks baris gitu ya. Matriks baris ini adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris aja. Jadi dia cuma punya satu baris. Contohnya A sama dengan matriks 16 nih ya. Nah ini cuma satu baris, walaupun kolomnya ada 2 tapi dia barisnya cuma 1. Nah ini cuma satu. Kemudian yang kedua, matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contoh matriks X sama dengan ya 35 ke bawah ya dia. Y adalah min 2, 10, 1, min 1 ke bawah vertikal, maka dia disebut matriks kolom karena cuma punya satu kolom saja. Kemudian ada namanya matriks persegi, di mana matriks persegi ini adalah
matriks persegi ini adalah matriks yang banyak baris dan kolomnya sama. Contoh P sama dengan 3, 1, 2, min 6. Kemudian itu kita lihat ternyata barisnya berapa? Ada 2 ya, 1, 2. Kolomnya ada berapa? Sama, 1, 2. Begitu juga matriks P, barisnya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi besarnya sama, yaitu atau banyaknya sama matriks dan baris dan kolom. Kemudian kita lihat matriks 0 dinotasikan dengan 0 merupakan matriks yang semua elemennya 0 atau anggotanya 0. Misalnya contoh matriks O itu sama dengan 0, 0 gitu, atau bentuknya juga gini, jadi boleh memanjang aja ataupun nggak berpengaruh pada banyaknya baris dan kolom. Atau O sama dengan 0, 0, 0, jadi semua matriks atau elemen atau anggotanya adalah 0. Kelima adalah matriks identitas, dinotasikan dengan I, yaitu matriks persegi yang elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya 0. Contoh I sama dengan 1, 0, 0, 1. Jadi dia sini kan diagonal ya, diagonalnya ini, yang ini namanya diagonal utama ya, ini 1 gitu ya, cuma 1, semua angka 1, yang lain adalah 0. Ini 0, ini 0. Kemudian lihat misalnya kayak gini ya, semuanya 1, yang lain 0, 0, 0, 0. Oke, sekarang operasi matriks ya. Operasi matriks ini penting, ini operasi matriks, penjumlahan dan pengurangan dua matriks ya. Operasi ini hanya dapat dilakukan bila ordonya sama. Hanya dapat dilakukan bila ordonya sama. Kalau ordonya nggak sama gimana bisa? Nggak boleh. Jadi harus ordonya sama. Jadi penjumlahan dan pengurangan dua matriks ini harus ordo sama. Proses operasinya dapat dilakukan terhadap unsur-unsur matriks yang seletak, yang sama letaknya. Misalnya matriks A ini kan adalah 1, 2, 3, 4. Yang B adalah 10, 20, 30, 40. C-nya adalah 1, 3, 5, 10, 20, 30. Nah, A tambah B-nya berarti 1, misalnya kan A tambah B berarti 1 tambah 10, sama-sama di baris pertama, kolom pertama. Ini juga baris pertama, kolom pertama. Atau nih 1 tambah 10. Kemudian yang kedua ini yang plus letak 2 sama 20, 2 tambah 20. Kemudian 3 tambah 30, sama-sama seletak nih kan, 4 tambah 40 ini ya. Jadi hasilnya tambahin 1 tambah 10, 11, 2 tambah 20, 22, 3 tambah 30, 33 ya. 4 tambah 40, 44 gitu. Kemudian B kurang A, kurangin aja berarti dari sini gitu ya. Kalau B kurang A saya hapus dulu ya. Ini B kurang A berarti ya udah dari sini yang seletak dikurangin jadi 10 ya. 10 kurang 1 nih ya. Kemudian apa? 20 kurang 2 ini. Kemudian 30 kurang 3 ini. 40 kurang 4 ini. Nah, hasilnya berapa? 10 kurang 1 ya 9. 20 kurang 2 18. 30 kurang 3 27. 40 kurang 4 36. Jadi harus sama seletak ya. Kemudian kita lihat A tambah C tidak didefinisikan. A tambah C tidak didefinisikan. Mengapa? Karena ordonya tidak sama. Yang A tuh berapa? 2 kali 2, sedangkan yang C berapa ordonya? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. 2 kali 3. Nah, karena nggak sesuai dengan definisi, maka penjumlahan antara A dan C itu nggak bisa dilakukan. Oke, jadi dia tidak terdefinisikan. Oke, demikian dulu untuk pelajaran hari ini sampai di penjumlahan dan pengurangan dua matriks. Berikutnya nanti kita sambung lagi dengan perkalian matriks ya. Oke anak-anak, terima kasih, mudah-mudahan mengerti. Sampai jumpa lagi di kesempatan